tentang pembahasan secara terperinci tentang sholat tarawih. Tentu ya, sholat tarawih ini adalah sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya. Dan tidak ada sholat, ya, tidak ada sholat tarawih ini di luar Ramadan. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, sholat tarawih ini apa sih artinya? Tarawih ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, diambil dari kata at-tarwihah. At-tarwihah itu apa sih? At-tarwihah itu artinya istirahat. Kenapa dikatakan dia sholat tarawih, dikatakan artinya istirahat? Karena kata para ulama rahimallahu taala, sholat tarawih ini Nabi SAW sholatnya panjang. Sholat Nabi itu panjang. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah suatu hari salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau membaca di rakaat pertama surah Al-Baqarah. Kemudian beliau lanjutkan surah Ali Imran. Beliau lanjutkan surah An-Nisa, kemudian lanjutkan surah Ali Imran. Kemudian kata Hudzaifah, "Laqad hammamtu bi amri su." Hampir saja aku berniat jahat, kata beliau. Aku ingin berhenti dari salat malam tersebut, ingin kabur, begitu panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah itu sampai An-Nisa itu kalau dihitung itu 5 juz. Dihitung 5 juz, dan itu 1 rakaat. Jadi kalau Nabi salatnya 11 rakaat, 5 juz kali 11. Maka panjang sekali bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, "Laqad hammamtu bi amri su." Hampir saja aku ingin berhenti dan berniat jahat, ingin kabur dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi salatnya begitu panjang, makanya Nabi ada istirahat di sela-sela 4 rakaat. Beliau istirahat ya di sela-sela 4 rakaat. Sehingga inilah dinamakan penamaan tarawih, diambil dari ini. Dan juga diambil dari hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini dikeluarkan di dalam Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Kata Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an summa tarawwah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 4 rakaat, kemudian beliau beristirahat. Hadis ini lemah, tapi para ulama mengambil penamaan tarawih ini diambil juga dari hadis ini. Dari kata tarawwah, perkataan Aisyah, summa tarawwah, kemudian Nabi beristirahat. Maka ini asal makna dari makna salat tarawih. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan orang mengerjakan salat tarawih ini? Apa keutamaannya? Tentu kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali keutamaan orang yang mengerjakan salat tarawih. Di antara keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat di malam bulan Ramadan penuh keimanan, yaitu keikhlasan, membenarkan janji-janji Allah, membenarkan pahala yang Allah berikan kepadanya, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka orang kalau dia salat malam, salat tarawih, salah satu keutamaannya pertama dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang itu kalau salat tarawih, maka dia ketika dia berjamaah bersama imam, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Maksudnya gimana? Kita ini malam itu dimulai dari terbenam matahari. Anda salat bersama imam, salat tarawih itu ditulis seperti salat semalam suntuk. Jadi seolah-olah Anda sembahyang beribadah kepada Allah dari masuk waktu maghrib sampai terbit fajar. Seolah-olah Anda salat dari habis maghrib sampai terbit fajar. Itu maksudnya kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis dia seolah-olah bersolat semalam suntuk. Dan ini keutamaan salat tarawih. Di antara keutamaannya juga orang melaksanakan salat tarawih, kata para ulama rahimallahu taala, bahwasanya salat tarawih itu adalah salat yang paling afdal. Salat paling afdalnya salat setelah salat fardu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul qiyam ba'dal fariidhah qiyamul lail."
Kata Nabi SAW, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Maka salat malam di dalamnya termasuk salat tarawih. Maka dia adalah salat yang paling utama, ya, salat yang paling utama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan juga salat tarawih ini disebutkan dalam sebuah hadis, di sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat malam itu sangat berpengaruh pada diri seorang muslim. Allah katakan, salat malam itu sangat memiliki peranan besar. Salat tarawih itu bagian dari salat malam. Maka orang kalau dia salat malam seperti salat tarawih dan semisalnya, maka orang itu memiliki dampak yang luar biasa pada jiwa seseorang. Makanya kata para ulama, orang itu kalau dia di tengah malam salat tahajud atau salat tarawih dan semisalnya, maka insya Allah di pagi harinya dijaga oleh Allah. Dia tidak bermaksiat. Karena salat malam itu sangat berpengaruh. Makanya disebut da'bus salihin. Salat malam itu makanannya orang saleh. Ya, makanannya orang-orang yang saleh. Hidup mereka dengan salat malam. Makanya orang itu kalau mau dijaga di pagi harinya agar tidak bermaksiat, dia bisa menundukkan pandangannya, ya, dia tidak terjumus pada dosa-dosa besar, maka dia melaksanakan salat malam. Karena salat malam itu menjaga seseorang. Makanya Allah katakan nasyi'atul laili asyaddu wat'an, sangat membekas pada diri seseorang. Anda kalau sering salat malam itu membekas pada diri kita. Makanya orang kalau dia sering salat malam kemudian ketinggalan sehari saja salat malam tersebut, dia perasaannya sedihnya luar biasa. Karena salat malam itu memiliki pengaruh sangat dahsyat pada diri seseorang. Dan itulah para munajatnya para ulama, ya, munajatnya para nabi-nabi, ya, mereka bermunajat kepada Allah di pertengahan malam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga turun di sepertiga malam akhir. Yanzi rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Sesungguhnya Tuhan itu turun ke langit dunia sampai sepertiga malam akhir. Sampai sepertiga malam akhir, ya. Ketika sepertiga malam akhir. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hal min mustaghfirin aghfirullah, hal min mustarzikin urziqalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah pada malam ini orang yang minta ampun, ya, meminta ampun aku berikan ampun. Adakah malam ini orang yang minta rezeki, niscaya akan aku beri rezeki. Hal min sa'ilin u'tiya su'lah. Adakah pada malam ini orang yang meminta, niscaya akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain ia sangat berbekas, maka doa Anda mustajab ketika Anda berdoa di pertengahan malam. Maka ini di antara keistimewaan orang salat di salat tarawih. Terlebih lagi ketika Anda salat di 10 malam terakhir. Nabi SAW mengatakan di 10 malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pahala Anda dilipat gandakan luar biasa. Ini sederet keutamaan kita salat tarawih. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham tentang keutamaan salat tarawih, timbul pertanyaan bagi kita, kapan waktu tarawih ini dilaksanakan? Kapan tarawih ini dilaksanakan? Maka tarawih ini kata para ulama rahimallahu taala dilaksanakan waktunya setelah Isya. Jadi waktu salat tarawih itu dimulai dari waktu Isya. Sampai kapan? Sampai terbenam, sampai terbit fajar. Jadi dari habis waktu Isya sampai terbit fajar. Itulah waktu salat tarawih, ya. Jadi dimulai dari terbenam matahari setelah Isya sampai terbit fajar. Maka itulah waktu salat tarawih. Maka kata para ulama rahimallahu taala, barang siapa yang mengerjakan salat tarawih di antara habis Isya sampai terbit fajar, maka dia katakan melaksanakan salat tarawih. Baik. Perkataan kita salat tarawih itu dilaksanakan setelah Isya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau Anda belum salat Isya, Bapak Ibu, kemudian Anda masuk salat tarawih, maka tidak dianggap Anda salat tarawih. Contoh, Anda datang ke masjid terlambat. Orang ini sudah salat Isya. Anda pikir saat itu Anda dapati imam sedang salat tarawih. Kemudian kata Anda, ya udahlah, saya tarawih dulu, baru setelah itu Isya misalnya. Saya tarawih dulu, Isyanya belakangan lah. Saya ikut tarawih bersama imam sampai selesai, baru saya salat Isya. Dikatakan orang itu salat tarawih apa tidak? Tidak.
Karena sholat tarawih itu tidak boleh dikerjakan kecuali Anda sudah melaksanakan sholat isya. Kecuali kita sudah melaksanakan sholat isya. Kalau Anda belum melaksanakan sholat isya, Anda tidak dianggap mengerjakan sholat tarawih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud kita sholat tarawih itu dilaksanakan setelah isya. Maksudnya kadang sholat isya itu dikerjakan tapi sebelum isya. Mungkin nggak? Sholat isya dikerjakan sebelum isya? Mungkin. Contoh, Anda musafir, kemudian Anda melakukan sholat jam'u takdim. Jam'u takdim itu apa artinya? Jam'u takdim itu Anda menarik sholat isyanya ke sholat maghrib, narik asar ke zuhur, itu jam'u takdim. Asalnya dikerjakan di zuhur, isyanya dikerjakan ke maghrib, itu jam'u takdim. Kalau Anda musafir misalnya, kemudian Anda melakukan jam'u takdim, isyanya ditarik ke maghrib. Setelah selesai sholat isya, Anda langsung sholat tarawih sama teman Anda. Ayo kita sholat tarawih setelah ini. Tapi waktu isyanya belum masuk. Anda sudah sholat isya, tapi waktu isyanya belum masuk. Boleh tidak dia melaksanakan sholat tarawih di sana? Tidak boleh. Kenapa? Karena waktu tarawih itu dimulai setelah isya. Maka orang kalau dia sudah melaksanakan isya di waktu maghrib, akibat dia musafir, kemudian dia ingin melaksanakan sholat tarawih setelahnya, boleh tidak? Tidak. Tunggu sampai masuk waktu sholat isya. Nah, maka ini kenapa sholat tarawih itu dilaksanakan setelah isya ini maksudnya. Sehingga orang tidak melaksanakan sholat tarawih itu kecuali setelah dia sholat isya dan setelah dia waktu isya itu masuk. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan abdalnya sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diyah. Kita tahu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, di setiap sholat itu ada sholat rawatib, ya, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Hampir setiap sholat kecuali sholat subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Isya ada ba'diyahnya, ba'diyah isya. Maka kata para ulama, boleh nggak sih kita melaksanakan sholat tarawih ini sebelum ba'diyah isya? Sebelum ba'diyah isya, tapi sudah sholat isya, boleh sebetulnya. Tapi abdalnya kapan? Abdalnya setelah kita melaksanakan sholat ba'diyah isya. Abdalnya demikian. Baik, di sini ada kasus. Kasusnya gimana? Kasusnya adalah orang datang ke masjid. Kemudian di masjid itu imam sedang melaksanakan sholat tarawih. Anda sudah sholat di masjid lain. Kemudian misalnya Anda sholat di salah satu masjid di sini. Kemudian Anda ingin tarawih di sini. Pas Anda sampai di sini ternyata imam sudah tarawih, sedangkan Anda belum sholat rawatib, sholat ba'diyah isya belum. Kemudian Anda bilang, ya udah saya sholat tarawih ikut bersama imam. Imam tarawih saya niatnya 2 rakaat pertama ini sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi Anda ikut berjamaah bersama imam, niatnya apa? Sholat sunnah ba'diyah isya. Dan itu sering terjadi di sebagian jamaah. Akhirnya dia masuk dengan niat apa? Ba'diyah isya. Boleh tidak demikian? Orang menjadikan ba'diyah isya'nya di 2 rakaat tarawih pertama berjamaah bersama imam. Jawabannya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kenapa? Karena ba'diyah isya itu tidak dilaksanakan secara berjamaah. Ba'diyah isya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Ba'diyah isya itu dilaksanakan secara sendiri. Maka tidak boleh orang melaksanakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu dilaksanakan secara berjamaah. Ketika Anda masuk bersama imam dengan niat bahwasanya 2 rakaat pertama yang dikerjakan imam itu adalah ba'diyah isya, maka kita telah terjerumus melaksanakan salat ba'diyah itu secara berjamaah. Maka tidak boleh. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, terus gimana Ustaz? Afdalnya gimana sih? Afdalnya Anda salat ba'diyah dulu. Afdalnya, kita berbicara afdal. Saya tidak mengatakan Ustaz kalau seandainya ulun belum sholat ba'diyah isya boleh langsung sholat tarawih bersama imam, boleh selama Anda sudah sholat isya. Tapi afdalnya gimana? Afdalnya Anda sholat ba'diyah dulu. Gimana caranya? Sendiri. Anda sholat ba'diyahnya sendiri. Ada sebagian orang kadang mencari sholat ba'diyah itu di sela-sela istirahat di waktu tarawih. Dia sholat tarawih, kemudian setelah itu dia di sela-sela imam 4 rakaat misalnya salam, akhirnya dia cepat-cepat 2 rakaat untuk ba'diyah. Tidak. Anda sholat ba'diyah dulu, sholat ba'diyah, selesai ba'diyah baru Anda ikut imam. Iya. Maka Anda perpendek sholat ba'diyahnya, enggak usah panjang-panjang, enggak usah bacanya alif lam mim misalnya. Bacanya qul huwallahu ahad, qul binnas saja, ya. Maka Anda percepat sehingga Anda bisa nanti mendapatkan sholat tarawih bersama imam. Baik.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, salat tarawih ini kalau kita dari waktu, maka salat tarawih ini ada 4 kondisi. Secara umum salat malam itu ada 4 kondisi waktu yang paling utama dikerjakan. Pertama, secara umum salat malam itu ada 4. Pertama, kondisi yang paling afdal orang melaksanakan salat malam ini, kondisi yang paling afdal orang melaksanakan salat malam ini adalah pertama, dia tidur di awal malam, kemudian bangun di pertengahan malam, dia salat sampai 1/6 malam akhir. Pas 1/6 malam akhir dia bangun, ya dia tidur, ya kemudian ketika azan subuh dia bangun lagi. Jadi tidur pertengahan malam, bangun untuk sholat sampai menjelang 1/6 malam akhir. 1/6 malam akhir itu kurang lebih sekitar 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau Anda bangun tengah malam, pertengahan malam misalnya jam 12 lewat misalnya, sampai subuhnya jam 5 misalnya, berarti dia sholat dari jam 12 lewat itu sampai jam 4:30, itu yang paling afdal. Ya, kemudian 4:30 dia istirahat tidur, ya, nanti azan subuh dia bangun lagi. Dan inilah kondisi sholat malam yang paling afdal. Dan inilah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi SAW bersabda, kata beliau, ahabbu siyami ilallahi azza wa jal siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yawman wa yubtiru yawman. Wa ahabbu salati ilallahi azza wa jal salatu Daud alaihissalam. Kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusah wa yanamu sudusah. Kata Nabi SAW, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Beliau berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Daud alaihissalam. Beliau tidur pertengahan malam dan beliau bangun 1/3-nya, dan beliau tidur 1/6-nya, Maka ya, salat Nabi Daud alaihissalam itu dimulai dengan tidur di awal, bangun di tengahan malam, kemudian tidur lagi sebelum subuh, kemudian bangun lagi subuh. Ini tingkatan yang paling afdal dalam salat malam. Kalau Anda bisa seperti ini salat malam, ini paling afdal, ini paling sempurna, dan ini paling disukai oleh Allah. Yang kedua, salat malam itu kondisi yang paling afdal yang kedua adalah seseorang itu tidur, ya, seseorang itu dia tidur di awal malam, ya, dia tidur di awal malam, kemudian dia bangun pertengahan malam, kemudian dia bangun di pertengahan malam sampai subuh, dia tidak tidur lagi. Ini kondisi kedua, kondisi yang paling afdal. Kondisi yang ketiga, ya, dia tidak tidur di awal malam, ya, pertengahan malam dia sholat, kemudian menjelang subuh dia tidur, dia tidur, kemudian setelah itu dia bangun lagi ketika azan. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat adalah kondisi orang yang tidak tidur di awal malam dan tidak tidur di akhir malam. Seperti apa? Orang yang sholat tarawih, sholat tahajud qiyamul lailnya setelah isya langsung. Atau dia sholat bergadang, kemudian dia pertengahan malam bangun, kemudian dia tidak tidur sampai subuh. Ini kondisi yang terakhir dari kondisi sholat malam. Maka kondisi pertama yang paling afdal. Maka secara umum sholat malam itu paling afdal semacam itu. Tidur, bangun pertengahan malam, kemudian tidur lagi, kemudian bangun. Nah, sholat tarawih pun juga demikian. Tapi bedanya, sholat tarawih ini kata para ulama rahimahullah ta'ala dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dari sisi waktu tadi, itu dari sisi waktu. Yang kedua, sholat tarawih ini juga dilihat dari sisi jamaah, jumlah jamaah. Kenapa? Karena sholat tarawih ini berjamaah, maka juga penting dilihat jamaah. Nabi SAW kenapa mengakhirkan sholat isya? Kenapa? Karena jamaahnya itu lebih banyak di akhir. Makanya Nabi akhirkan sholat isya. Maka dalam sholat berjamaah itu penting, ya, penting di akhir melihat jumlah jamaah. Maka Nabi SAW mengakhirkan sholat isya karena jamaah. Seperti itu pula sholat tarawih ini juga dilihat dari sisi jamaah. Maka kalau dilihat dari sisi jamaah, biasanya jamaah itu paling banyak di awal malam habis isya. Adapun jamaah di akhir malam itu sedikit, ya, sedikit, ya. Bisa jadi kededa sama sekali orangnya, ya, kededa yang hadir. Oleh karena itu, dari sinilah khilaf di kalangan para ulama.
Apakah kita mementingkan jamaah, ya, sehingga kita mengorbankan afdaliyah waktu, keutamaan waktu tadi, ataukah kita mengutamakan waktu mengorbankan jamaah? Terjadi khilaf, ya, para ulama rahimallahu taala. Ada yang mengatakan waktu lebih afdal walaupun jamaahnya sedikit. Sebagian lagi mengatakan tidak, jamaah lebih afdal walaupun dikerjakan di waktu yang tidak afdal. Wallahu alam. Dari sisi kenyataan, maka pendapat yang mengatakan jamaah lebih afdal ini lebih dekat daripada sisi kenyataan. Kenapa? Pertama, ada hikmah yang luar biasa. Karena kalau seandainya zaman kita sekarang ini, sholat tarawih itu kalau dilaksanakan di pertengahan malam, di sepertiga malam akhir atau di atas jam 12 misalnya, maka bukan sedikit jamaahnya bisa kada datang sama sekali, udah ngasih ikungan kada mencungulnya. Ya, kalau diadakan di pertengahan malam, ya. Dan juga kalau seandainya sholat tarawih itu di zaman kita sekarang ini dimulai dengan tidur sebelumnya, kemudian bangun di pertengahan malam, ya, kemudian tidur lagi setelahnya, bisa jadi kada terbangun subuhnya. Salam itu mereka tidur, bangun, ini bablas, bisa jadi sampai jam 7 sholat duha dia. Kondisi kita kondisi keimanan yang sangat kritis, ya. Zaman sekarang kondisi keimanan kita sangat kritis, ya. Maka kata para ulama rahimahullah, hampir semua ulama mengatakan sudah habis sholat isya karena maslahatnya lebih besar. Mungkin bisa ayo kita bangun tengah malam. Oke, bangun tengah malam, tidur di awal malam. Bangun tengah malam, kemudian selesai tidur, bisa jadi itu kan simbauan lagi, ya. Kada simbauan lagi setelah tidur subuh itu kada tahu sama sekali. Oleh karena itu, ahlul ilm mengatakan afdalnya dilaksanakan setelah isya. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian timbul di sini, ya, permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita bertanya, "Saat apa bedanya sih salat tarawih dengan salat tahajud? Salat tarawih dengan salat malam?" Mungkin banyak kita tidak bisa membedakan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan antara salat malam, ada salat tahajud, ada salat tarawih, dan ada salat witir. Ada 4 salat ini. Yang banyak orang tidak bisa membedakan. Bingung orang. Qiyamul lail, tahajud, tarawih, dan witir. Saya akan bedakan satu persatu. Pertama saya akan mulai qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam itu disebut dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena dia nama umum dari semua salat. Jadi qiyamul lail itu nama umum dari semua salat yang dikerjakan di malam hari. Jadi semua salat yang dikerjakan di malam hari itu disebut dengan salat malam. Dan dikatakan qiyamul lail itu kapan? Dari semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar, itu disebut dengan qiyamul lail. Jadi gini, kalau ada orang melaksanakan sholat semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar, semua sholat dikerjakan di 2 waktu itu disebut dengan qiyamul lail, kecuali 2 sholat yang tidak dinamakan qiyamul lail, sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Sholat ba'dihah maghrib disebut qiyamul lail, ya qiyamul lail. Sholat ba'dihah isya disebut qiyamul lail. Kecuali sholat maghrib dan sholat isya, tidak dikatakan qiyamul lail karena dia salat wajib. Maka qiyamul lail itu nama dari semua salat. Orang mengerjakan salat tarawih, maka tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Orang melaksanakan tahajud, maka tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Orang mengerjakan witir, maka witir itu bagian dari qiyamul lail. Maka semua salat yang dikerjakan dari 2 waktu ini, di antara 2 waktu ini semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar dinamakan salat qiyamul lail. Baik. Adapun salat witir itu ada salat yang ganjil rakaatnya. Salat yang ganjil rakaatnya. Maka salat witir itu tidak boleh dilaksanakan genap. Kalau ada orang melaksanakan genap salat witir itu bukan witir. Ya. Wa autiru innallaha yuhibbul witr. Kata Nabi, berwitirlah kalian, sesungguhnya Allah menyukai witir. Witir itu artinya lawannya genap. Dan salat witir, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, paling sedikit 1 rakaat. Dan paling banyak 11 atau 13 rakaat. Maka witir tidak boleh lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini kesepakatan para ulama. Jadi witir itu ada batasan maksimalnya. Tidak boleh lebih dari 11 atau 13 menurut sebagian para ulama.
Kemudian witir ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, witir ini tidak boleh dikerjakan 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau sudah mengerjakan witir, tidak boleh lagi diulangi witir itu di malam yang sama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Maka tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witir itu hanya 1 kali di dalam satu malam dan tidak boleh diulang 2 kali. Maka kalau ada orang mengulang 2 kali, maka dia telah termasuk melakukan larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun salat tarawih. Salat tarawih itu adalah dan dengan salat tahajud adalah juga bagian dari salat malam. Salat tarawih dan salat tahajud ada memiliki kesamaan. Kesamaannya pertama, salat tarawih dan salat tahajud itu minimal 2 rakaat. Salat tarawih dan salat tahajud itu minimal 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Sholatul lail masna. Kata Nabi, salat malam itu 2. Kemudian yang kedua, salat tahajud dan salat tarawih itu kesamaannya adalah salat tahajud dan salat tarawih itu tidak ada batasan maksimal. Tidak ada batasan maksimal. Boleh dia salatnya 11 rakaat, boleh dia salatnya 23 rakaat, boleh dia salatnya lebih dari itu. Tidak mengapa. Kenapa Ustaz boleh? Pertama, keumuman hadis Nabi. Nabi mengatakan salatul lail masna. Salat malam itu 2. Nabi mengatakan salat malam itu 2. Tidak ada batasannya. Kemudian juga ijma yang dinukil oleh para ulama, seperti dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar, dinukil oleh Ishaq bin Rahuyah, dinukil oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, bahwasanya salat tarawih itu tidak ada batasannya. Berkata Imam Ibn Abdul Bar di sini, kata beliau, wa qad ajma al ulama ala anna la hadda wa la syai'a muqaddaran fi salatil lail wa annaha nafilah. فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود. Kata Ibn Abdul Bar, ulama telah berijma, tidak ada batasan yang ditentukan pada salat malam, dan sesungguhnya dia adalah salat sunnah. Barang siapa yang hendak memperpanjang salat malamnya, maka hendaklah dia mensedikitkan rakaatnya. Dan barang siapa yang hendak memperbanyak ruku dan sujudnya. Maka kata Imam Abdul Bar, tidak ada batasan dalam salat tarawih. Seperti itu pula dalam salat tahajud. Maka seseorang silahkan dia mau salat 11 rakaat, mau salat 23 rakaat, mau salat 39 rakaat, silahkan. Maka tidak ada batasannya. Karena sering kita dapati sebagian ikhwah itu ribut tentang masalah jumlah bilangan rakaat salat tarawih. Sebagian itu ribut mengatakan, Ustaz, yang mana yang benar? 11 kah 23? Kadang ribut di warung, di tempat makan, harus setiap hari Ramadan dibahas 11, 20, 23. Tuntung Ramadan, orang tuntungan, inya berdua kasih tuntungan sembahyangnya kada. Haru-haru debat aja tentang masalah 11, 23, 3 rakaat. Salat tarawihnya kada mencungul-cungul, tapi kalau berdebat nomor 1. Kalau berdebat nomor 1, maka 11.23 silahkan orang mau melaksanakan, dan itu kembali pada kondisi di suatu masyarakat. Bisa jadi di masyarakat itu lebih senang jamaahnya 23, maka 23. Kalau lebih senang 11, maka 11 Tetapi kalau afdolnya adalah semakin panjang bacaannya semakin bagus. Maka hendak dipadakan jamaah hendak menampian, hendak sholat seperti Nabi kah? Inggih, tinggal pilih 11 ke 23. Ini sama-sama panjang bacaannya. Nah, maka kalau dia milih 11 sudah. Rata-rata orang itu hendaknya bacaannya yang pendek. Padahal kalau kita tahu sholat Nabi SAW sholat yang panjang. Sholat Nabi itu sifatnya panjang. Maka tujuan sholat tarawih itu adalah membaca Quran. Makanya dipanjangkan bacaannya. Tetapi kita pada zaman sekarang ini krisis keimanan. Pengennya mendengar wadduha ke bawah aja. Pengennya imam ini kalau bisa membaca wadduha ke bawah, jangan wadduha ke atas, bahaya. Ini panjang bacaannya. Maka tidak ada masalah kembali kepada seorang imam, kembali juga kepada kondisi di masyarakat tertentu. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham demikian, maka
mungkin ada yang bertanya, Ustadz tadi mengatakan sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Tapi bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kata Aisyah di dalam sebuah hadis dari hadis Abi Salamah ibnu Abdurrahman, annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir qala ya Aisyah inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi. Dari hadis Abi Salamah Ibn Abdurrahman, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di bulan Ramadan dan selainnya lebih dari 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang indahnya, bagusnya dan panjangnya. Kemudian Nabi salat 4 rakaat, jangan engkau tanya indahnya, bagusnya dan panjangnya. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Di sini Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah salat di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya Nabi SAW tidak pernah sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Karena kata Aisyah di sini apa? Tidak pernah Nabi itu sholat lebih dari 11 rakaat, baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Memahami hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Kita katakan memahami hadis ini bukan menunjukkan pembatasan sholat tarawih 11 rakaat. Kenapa? Karena hadis ini sebetulnya berbicara tentang sholat witir. Tadi saya katakan sholat witir itu tidak lebih dari 11 atau 13. Kok bisa Ustaz menyimpulkan itu witir dari mana? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian Imam Malik membawakan hadis ini dalam babul witir, bab tentang masalah witir. Jadi Imam Malik memahami hadis ini pertama, hadis tentang masalah sholat witir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari mana kita bisa memahaminya? Ini sholat witir. Sholat di dalam Ramadan itu cuma 2. Sholat witir dan sholat tarawih. Yang 11 ini, sholat di Ramadan itu cuma 2. Sholat tarawih dan sholat witir. Sholat di luar Ramadan, karena Aisyah mengatakan Nabi tidak lebih dari 11 rakaat, baik itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka kalau di Ramadan kemungkinan salat itu cuma 2, yaitu apa? Tarawih atau witir. Di luar Ramadan kemungkinan salat itu juga cuma 2, tahajud dan witir. Yang beririsan keduanya cuma apa? Witir. Maka Aisyah ingin mengaksudkan apa? Witir. Karena kata Aisyah Nabi tidak pernah lebih di Ramadan dan di luar Ramadan. Yang ada salat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan cuma salat witir. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menginginkan maksudnya adalah salat witir. Menginginkan maksudnya adalah salat witir. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, al-fi'lu la yadullu 'alal hasr. Perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan pembatasan sebuah rakaat. Jadi perbuatan itu tidak bisa diambil kaidah sebagai pembatasan tentang sebuah tersebut. Maka dari sini kata para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya salat tarawih dan salat tahajud itu boleh lebih dari 11 rakaat. Jadi seperti itu memahami hadis Aisyah radhiyallahu taala. Karena hadis Aisyah ini sering diungkit oleh banyak orang. Bahwasanya Nabi tidak pernah lebih dari 11. Betul, kita katakan Nabi tidak pernah lebih dari 11, maksudnya dalam hadis itu adalah salat witir, bukan yang lainnya. Tapi kalau kita ditanya, mana yang lebih afdal Ustaz? Paling afdal yang mana Ustaz? Yang paling afdal tentu saja Anda sesuai dengan kaifiyah dan sifat.
Abdalnya apa? 11 rakaat dan sifatnya sama seperti sifat sholat Nabi. Ya. Maka itu yang paling abdal jelas. Tapi kalau tidak bisa maka boleh 23 ataupun lebih dari itu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara juga perbedaan antara tarawih dan tahajud. Tadi kita berbicara tentang kesamaan tarawih dan tahajud. Di antara perbedaan yang mencolok, pertama, tarawih itu disyariatkan berjamaah. Tarawih disyariatkan berjamaah. Adapun tahajud itu boleh berjamaah, boleh tidak. Salat tahajud itu boleh berjamaah dan juga boleh tidak. Nabi SAW ketika beliau salat tahajud kadang beliau berjamaah dan kadang beliau sendirian. Apa dalil Nabi salat tahajudnya berjamaah? Pernah suatu hari Ibnu Abbas tinggal di rumah Maimunah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau melihat Nabi di suatu malam. Nabi salat. Maka Abdullah bin Abbas pun datang salat bersama Nabi. Beliau berdirinya salah, berdiri di samping kiri Nabi. Kemudian diputar oleh Nabi ke samping kanan. Kemudian beliau berjamaah. Ibnu Abbas dengan Nabi. Artinya sholat tahajud Nabi kadang berjamaah, kadang tidak. Adapun sholat tarawih tidak. Sholat tarawih disyariatkan berjamaah. Berbeda dengan tahajud. Kemudian sholat tarawih itu tidak dimulai dengan 2 rakaat ringan. Ini perbedaannya. Sholat tarawih tidak dimulai dengan 2 rakaat ringan. Adapun sholat tahajud itu boleh dimulai dengan 2 rakaat ringan. Kenapa sholat tahajud dimulai dengan 2 rakaat ringan? Karena sholat tahajud itu bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu kita biasanya capek ya, pengen dulu pemanasannya 2 rakaat yang ringan. Ya, berbeda dengan tarawih. Tarawih tidak ada 2 rakaat yang ringan. Ya, ini diantara perbedaan antara sholat tarawih dan sholat ya tahajud. Kemudian sholat tahajud itu boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan. Kenapa dia boleh tidak dikeraskan ketika dia sholat sendiri? Karena tahajud itu boleh sholat sendiri. Sehingga konsekuensinya ketika dia sholat sendiri, tahajud itu boleh dikeraskan, boleh tidak. Jadi kalau antum sholat tahajud sendirian misalnya, boleh nggak dikeraskan? Boleh. Misalnya ibu-ibu misalnya, ummahat misalnya, ya melihat lakinya misalnya berpoligami misalnya. Kemudian dia sholat tahajud. Awal dalam hidup beliau sholat tahajud, hanya dia sholat tahajud. Dia keraskan suaranya, biar tahu suaminya bahwasanya dia ini adalah wanita salehah. Menyesal dia berpoligami misalnya. Ya, dia dengarkan suaranya misalnya. Bisa adakah bini yang sana seperti aku ini yang misalnya sholat malam? Boleh tidak tahajud itu dikeraskan suaranya? Boleh. Walaupun dia sholatnya sendiri. Tapi dan juga boleh dipelankan. Tapi namanya tarawih itu pasti dijaharkan karena dia berjamaah. Nah, ini adalah perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara sholat tarawih dengan sholat tahajud. Kemudian, ya, ketika kita katakan sholat tarawih itu disyariatkan berjamaah, maka berjamaah di sini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat tidak harus di masjid. Berjamaah di sini tidak harus di masjid. Terus di mana Ustaz? Boleh berjamaah di sini, di rumah juga boleh. Jadi tarawih itu tidak mesti harus di masjid. Boleh Anda berjamaah di rumah. Anda dengan anak Anda, dengan istri Anda, maka boleh. Atau seorang wanita misalnya dia dengan anaknya berjamaah, boleh. Dengan suaminya maka tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullahu taala ya, juga menjelaskan bahwasanya kata para ulama rahimallahu taala ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan salat tarawih ini. Ada beberapa permasalahan yang penting yang berkaitan dengan salat tarawih. Di antara permasalahan yang penting berkaitan dengan salat tarawih adalah khususnya yang berkaitan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu Nabi SAW ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi berijtihad di dalam beribadah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi."
Kata Aisyah, Nabi SAW beristihad. Ya, beristihad pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan Nabi tidak beristihad selainnya. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan di 10 malam terakhir itu kenapa Nabi beristihad bersungguh-sungguh? Karena di 10 malam terakhir itulah ada Lailatul Qadar. Dan disuruh kita mencari malam Lailatul Qadar, makanya Nabi beristihad. Karena Nabi SAW beristihad, maka banyak di kalangan kita kadang menghidupkan malam di 10 malam terakhir. Dengan cara apa mereka menghidupkan malam? Dengan sholatnya diperpanjang. Kadang rakaatnya diperbanyak. Sehingga terjadilah kadang di 10 malam terakhir itu sholat malamnya 2 kali. Sholat malamnya dua kali. Kadang habis Isya, sholat tarawih, kemudian nanti habis jam 2-an sholat lagi. Ya, sholat qiyamul lail. Taib. Boleh nggak sih semacam ini? Ya, pertanyaannya boleh tidak? Orang yang melakukan demikian ini. Maka kalau kita lihat ya, praktek yang ada di tengah-tengah kalangan ikhwah, ya, kalangan ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka melakukan sholat di 10 malam terakhir itu ada 3 bentuk ya di antara mereka. Pertama, ada melaksanakan sholat tarawihnya di awal malam. Kemudian tidak ditutup dengan witir, kemudian dijeda sampai nanti jam 12, jam 1 malam lanjut lagi, misalnya di awal malam dari 10, kemudian di akhir malam nanti lanjut lagi 13 rakaat, jadinya 23. Berwitirnya nanti di akhir malam. Ini boleh tidak? Ini boleh, tidak ada masalah. Ini tidak ada khilaf. Semacam ini tidak ada khilaf. Karena tarawih itu boleh dijeda, antara rakaatnya boleh dijeda. Tidak masalah, jedanya panjang, tidak mengapa. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Bentuk yang kedua, biasanya yang terjadi adalah seseorang sholat tarawihnya kemudian ditutup dengan witir di awal malam. Kemudian bangun lagi di tengah malam, sholat qiyamul lail tidak ditutup dengan witir. Jadi sudah witirnya tadi di awal. Bangun lagi tengah malam tidak ditutup dengan witir. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, mereka sholat tarawih berwitir, kemudian di tengah malam bangun lagi tarawih dan berwitir, tetapi imam yang berbeda dan jamaah yang berbeda. Kadang jamaah yang pertama ini ikut juga di jamaah kedua tapi tidak berwitir. Kadang ada jamaah di masjid pertama itu berbeda dengan jamaah nanti di sholat malam yang kedua. Karena kadang sebahagian jamaah di tengah malam ya itu kadang jamaah yang lain, tapi dikerjakan di masjid yang sama. Ini biasanya kadang-kadang yang pedagang-pedagang keliling ya, habis malam jualan ya. Ustaz, ulun kada kuat tarawih Ustaz. Ini kesempatan saya mencari uang di Ramadan ini. Ya, ini habis malam ini untuk mengumpulkan 1 tahun yang akan datang ya. Karena rame-ramenya berkatam-katamnya orang ketika Ramadan. Nah, bentuk kedua dan ketiga inilah disebut dengan istilah sholat ta'qib. Bentuk kedua dan ketiga ini disebut dengan istilahnya sholat ta'qib namanya. Sholat ta'qib. Sholat ta'qib ini para ulama khilaf. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat. Sholat ta'qib ini para ulama khilaf tentang masyru'iyahnya dia. Apakah diperbolehkan atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama mengatakan sholat ta'qib ini tidak boleh, makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Mereka berdalil dengan hadis Anas. Tapi hadis Anas ini hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi dia an-anah, meriwayatkan hadis ini dengan cara an. Kalau ada seorang rawi yang disifati rawi itu mudallis, tidak boleh meriwayatkan hadis itu dengan an. Di sini Qatadah itu mudallis dan yang meriwayatkan hadis dengan an. Maka hadisnya dilemahkan oleh para ulama rahimallahu taala. Pendapat yang paling benar adalah boleh sholat ta'qib ini. Boleh. Apa dalilnya? Dalil sholat ta'qib ini dalilnya adalah hadis Talq ibn Ali. Disebutkan dari Qais ibn Talqin, qal zarana Abi Talq ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Qais ibn Talq, telah mengunjungi kami bapak saya Talq ibn Ali. Fi yaumin min Ramadan, pada suatu hari di bulan Ramadan. Fa amsa bina wa qama bina tilkal lailah wa autara bina. Kemudian Talq ibn Ali ini di tempat kita, kata Qais ibn Talq ya. Kemudian sampai berbuka di tempat kita. Kemudian beliau mengimami kita
di tempat kami. Ya. Kemudian beliau berwitir. Lihat, salat malam terus berwitir. Tahu Ibnu Ali ini sahabat. Summan hadara ila masjid. Kemudian beliau setelah berwitir, beliau pergi ke masjid. Kemudian fasalla bi ashabihi. Kemudian beliau salat mengimami sahabatnya ada di masjid. Hatta baqil witir, sampai tersisa witir. Dia jadi salat lagi di masjid. Ya, salat ya malam. Sampai tersisa witir. Kemudian summa qaddama rajulan. Kemudian beliau memajukan seorang laki-laki. Kata beliau, faqala lahu autir bihim. Berwitirlah engkau untuk mereka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua witir di dalam satu malam. La witrani fi lailah. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, di dalam athar ini, Talq Ibn Ali, beliau salatnya 2 kali. Pertama beliau salat bersama anak beliau dan orang di rumah sampai berwitir, kemudian beliau pergi lagi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau mengimami lagi. Tapi ketika witir, beliau tidak berwitir. Beliau menyuruh orang, ayo witirkan. Ayo witirkan. Di sini beliau melaksanakan salatnya dua kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu boleh. Dan ini perbuatan sahabat dan tidak ada yang mengingkari di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang melaksanakan salat ta'qib tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara permasalahan juga yang sering terjadi di dalam salat tarawih, adalah masalah melihat Al-Qur'an. Masalah melihat Al-Qur'an. Masalah melihat Al-Quran di waktu sholat, apa hukumnya? Baik imam atau makmum. Pertama saya ingin membahas dulu. Abdalnya, di dalam sholat wajib itu imam tidak melihat mushaf. Abdalnya imam itu tidak melihat mushaf. Abdalnya imam itu ketika dia mengimami dengan hafalannya. Abdalnya demikian. Dan itu yang paling abdal. Makanya dipilih imam itu yang hafid, yang hafal Quran atau yang banyak hafalannya. Termasuk surah sajadah ya di waktu subuh. Abdalnya imam itu hafal surah sajadah tersebut. Walaupun mungkin ada sebagian tempat kadang surah sajadah di depan karena ada sebagian imam tidak hafal ya. Tidak ada masalah, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita di luar dugaan kita. Pas membaca surah sajadah mati lampunya. Ya, mati lampunya, bingung sih Din. Berubah ya akhir sejadah menjadi qul huwallahu ahad. Ya. Kadang demikian ya posisinya. Maka afdalnya adalah seseorang itu hafal Quran atau banyak baca hafalan yang jadi imam. Baik. Boleh enggak sih di dalam salat wajib ataupun di dalam salat sunnah melihat? Jawabannya boleh bagi seorang imam. Bagi seorang imam kalau dia tidak hafal dan dia ingin bacaannya panjang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Maula Aisyah yang bernama Zakwan disebutkan dari Abi Bakar ibn Abi Mulaikah. Kata beliau, anna Aisyah radhiyallahu taala anha a'taqat gulaman laha an duburin fa kana ya ummuha fi Ramadan fil mushaf. Kata Abu Bakar ibn Abi Mulaikah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha ya membebaskan seorang budak, seorang budak. Ya, anduburin. Fakana ya ummuha fi Ramadan. Dan gulam ini, ya, budak ini mengimami Aisyah di bulan Ramadan. Ya, bulan ini mengimami Aisyah di bulan Ramadan. Kemudian, ya, fil mushaf, dan beliau melihat ke arah mushaf. Beliau melihat ke arah mushaf. Jadi Zakwan yang mengimami Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau apa? Melihat ke arah mushaf ketika mengimami Aisyah.
dan para wanita-wanita yang lain. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan berdasarkan ini boleh seorang imam itu melihat mushaf ketika dia mengimami salat. Terlebih-lebih lagi tentang salatnya panjang seperti salat tarawih dan yang lainnya. Apalagi dia ingin khatam 30 juz misalnya. Satu malam satu juz. Boleh tidak? Boleh tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Kemudian kalau bisa dia tidak melihat itu yang terbaik. Tapi kalau sudah terpaksa melihat, dia tidak hafal, maka tidak mengapa dia melihat. Yang jadi masalah adalah makmum. Makmum melihat Al-Qur'an, melihat Al-Qur'an di waktu salat. Kadang ada sebagian makmum itu dia buka mushaf di belakang imam, ya. Ketika imam bacaannya panjang, dia lihat mushaf. Khususnya kadang di 10 malam terakhir. Nah, bagaimana hukumnya makmum itu melihat mushaf di belakang imam? Maka ini sebetulnya makruh. Kenapa makruh? Karena pertama, karena ketika makmum itu melihat mushaf di belakang imam, dia akan melakukan banyak gerakan. Dia akan melakukan banyak gerakan membalik, ya, menutup dan semisalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan meninggalkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah bersedekap. Maka dia tidak akan bisa bersedekap karena dia akan lihat apa? Quran semacam ini. Atau kadang-kadang dia buka Quran semacam ini. Maka dia tidak bersedekap. Dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, orang melihat Quran, ya, melihat Quran, makmum melihat Quran itu mengganggu sebetulnya, mengganggu khusyuan dia di dalam salat. Kenapa Ustaz? Apalagi lihatnya lewat HP. Dia melihat lewat HP, ya. Dia lihat Quran, dia HP-nya ada aplikasi, dia lihat Quran, ya. Ketika dia lihat, dia datang SMS, kadang WA, ya, kawaka pesan ini, jangan kebaca, ya. Iya. Kadang ini ada cepat HP imamnya sujud, ya, baru kok anak balas, ya. Itu mengganggu, ya, mengganggu khusyuan orang di dalam salat. Kemudian keempat, apa faedahnya? Kadang imamnya salahnya kadang tahu yang di belakang ini. Hal-hal lihat aja. Ya. Kadang dia tidak tahu, ya. Makanya kata para ulama, makruh bagi makmum yang di belakang itu melihat Quran kecuali dia menjagakan imam. Imamnya hafal Quran, yang di belakangnya tidak ada yang hafal. Imam minta jagakan, kalau saya salah betulkan. Nah, tapi itu cuma 1-2 orang saja yang ditunjuk, bukan berataan. Ya, tapi ditunjuk 1 atau 2 orang. Adapun yang lain dia fokus mendengarkan bacaan imam. Kadang sebagian wanita juga buka Quran di belakang, ya, buka Quran di belakang imam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara, ya, permasalahan juga salat tarawih, ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala adalah sebagian orang kadang ketika salat tarawih itu beristilah, apalagi tahu nih, wah, ini imamnya bacanya panjang nih, ya. Maka sebagian orang itu beristilah apa? Salat bersama imam tuh belakangan. Jadi pas hendak ruku, Allahu Akbar, bertakbirnya. Malaran satu rakaat. Kadang-kadang demikian. Ya, apalagi di salat malam. Itu sering kita lihat. Di dalam salat malam itu sering kita lihat apa? Ada sebagian orang itu subhanallah, dia ketika imam bacaannya panjang, apalagi salat malam, ya, maka dia santai dulu di belakang, untuk menunggu apa? Satu rakaat malaran, ya. Akhirnya pas imam sudah Allahu Akbar, langsung bertakbir berataan di belakang imam. Dan ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, ini seperti ini boleh apa tidak? Orang yang melakukan demikian ini boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala pernah ditanya masalah ini. Kata beliau, saya takut salatnya tidak sah, kata beliau. Kenapa tidak sah, Syekh? Ditanya beliau. Karena orang ini beristilah secara sengaja meninggalkan rukun di dalam salat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Dia tidak mau bertakbirnya hendak ruku. Berarti dia sengaja meninggalkan apa? Bacaan Al-Fatihah, karena dia pas bertakbir tidak bisa lagi baca Al-Fatihah. Dan saya takut, kata beliau, salatnya tidak sah karena sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Terus gimana Ustaz? Kalau pian salat malam, imamnya akulah 1 juz bacaannya, dan Anda tidak sanggup dengan imam tersebut, ada solusinya. Solusinya apa? Duduk salatnya. Boleh kita duduk salat malam. Ya, diperbolehkan dalam Islam. Bukan kita tidak bertakbir, nunggu imamnya rukuk dulu baru kita bertakbir, tidak. Kalau kita tidak sanggup, maka kita duduk, ya. Maka kita duduk, ya. Salatnya duduk.
Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan salat tarawih, ya, kata para ulama rahimahullah taala, kalau seandainya kata para ulama rahimahullah taala, orang itu salat tarawih kemudian ketinggalan, dia salat tarawihnya ketinggalan. Contoh, Anda salat tarawih, ya, biasanya setiap malam salat tarawih. Kebetulan pada malam tersebut Anda musafir. Anda musafir, kemudian tidak sempat salat tarawih. Kata para ulama rahimahullah taala, kalau orang itu tidak sempat salat tarawih karena dia musafir sehingga dia ketinggalan salat tarawih tersebut, apakah diqadha salat tarawih tersebut? Ya, apakah diqadha salat tarawih tersebut? Maka kalau orang ketinggalan tarawih tidak perlu diqadha. Tarawih itu tidak ada mengqadha salat, maka tidak ada mengqadha salat. Tapi yang diqadha itu apa? Yang diqadha itu adalah salat witir. Jadi kalau Anda ketinggalan witir, maka witirnya diqadha, bukan salat tarawihnya. Jadi yang kita qadha itu cuma witir. Adapun tarawih tidak. Dan ketika mengqadha witir itu bagaimana cara mengqadhanya? Digenapkan. Artinya duha jadinya. Anda berwitir 3 biasanya, maka digenapkan menjadi 4. Anda berwitir 5, maka digenapkan menjadi 6. Maka jadinya adalah apa? Duha, ya, digenapkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara masa salat tarawih juga adalah orang salat tarawih itu berapa kali baca doa iftitahnya, dan ini juga bingung orang. Kita kalau salat tarawihnya 11 rakaat, 2 kali salam, berapa kali takbiratul ihramnya? Kalau 11 rakaat dan Anda salat tarawihnya 2 rakaat salam, berapa kali takbiratul ihramnya? Bapak-bapak? Berapa kali? Pian 11 rakaat salat tarawihnya. 2 rakaat salam, berapa kali takbiratul ihramnya? 5. Kalau witirnya 1 rakaat, jadi 6. Nah, Anda punya takbiratul ihram 6 kali. Baik. Anda membaca doa iftitahnya apa 1 kali takbir yang pertama saja? Setelah itu takbiratul ihram yang kedua, takbiratul ihram yang ketiga, apakah Anda membaca lagi? Jawabannya iya. Doa iftitah itu dibaca dalam setiap takbiratul ihram. Jadi Anda salat 2 rakaat salam, kemudian bertakbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, baca lagi doa iftitah. 2 rakaat salam, kemudian Anda bertakbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, dibaca lagi doa iftitah. Bukan hanya di awal rakaat pertama itu saja, setelah itu Anda baca lagi doa iftitah. Itu keliru. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau seandainya kita ini masbuk di dalam sembahyang? Ya, masbuk di dalam sembahyang. Bagaimana caranya orang yang masbuk di dalam salat? Contoh misalnya Anda datang ke masjid, imam sudah bertarawih 2 rakaat. Imam sudah salat tarawih 2 rakaat. Bagaimana caranya? Pertama, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kalau kita ketinggalan 2 rakaat salat tarawih bersama imam, maka nanti diqadha bukan di sela-selanya. Bukan di sela-sela imam istirahat kemudian diqadha. Tidak, tapi diqadhanya kapan? Di akhir. Jadi ketika imam berwitir, imam salam, Anda naik 1 rakaat. Kemudian Anda sempurnakan 2 rakaat. Setelah itu Anda naik lagi 1 rakaat, kemudian salam. Semacam itu. Jadi tidak diqadha di sela-sela itu, tapi tuntunkan bersama imam. Nanti pas berwitir, imam berwitir 1 rakaat, Anda tambah 1 rakaat. Jangan salam. Ya, jangan salam bersama imam, tapi tambah dulu 1 rakaat, kemudian Anda salam. Baru nanti tambah lagi 1 rakaat witirnya. Wallahu a'lam. Jadi semacam itu cara kita mengqadha bagi orang yang masbuk. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah musafir itu gugur baginya salat tarawih? Jawabannya tidak. Seorang musafir tidak gugur baginya salat
tarawih. Tetap musafir itu melaksanakan salat tarawih. Jadi salat tarawih itu tidak jatuh bagi seorang musafir. Dimanapun dia berada, musafir tetap dia diperintahkan untuk melaksanakan salat tarawih. Karena yang jatuh bagi musafir itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat adalah, kata para ulama rahimallahu taala, yang jatuh bagi dia itu adalah salat sunnah rawatib yang tidak dilaksanakan, kecuali salat sunnah fajar. Adapun salat sunnah yang lain tetap dilaksanakan oleh seorang musafir, termasuk salat tarawih. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang ini tidak tahu berapa jumlah rakaat imam, kadang kan makmum ini kadang tahu pasrah saja dengan imam. Saking panjangnya bacaan imam, kadang makmum ini mempasrahkan dirinya dengan imam. Dia tidak tahu nih sudah berapa rakaat ya imamnya nih lah, sudah witirkah, kadang-kadang ada tahu pokoknya udah apa jadi imam itulah. Tapi bagaimana seorang makmum tidak sadar dia sekarang dalam kondisi witir, apalagi imamnya pakai bahasa Arab mungkin. Kebetulan disatui imamnya kan bisa bahasa Indonesia. Ya, kita sholat witir misalnya. Dan makmum tidak tahu sholat witir. Sah tidak sholat makmum. Ya dia kira hanya masih tarawih sudah. Kadang kan error, apalagi sudah kepanjangan ya. Sudah hatta imamnya baca, kita insyaallah hari ini 3 rakaat sholat witir. Ini kadang mendengar lagi sudah. Ya ada sebagian orang sudah kacau apa namanya. Pokoknya pikirnya hebat untung. Kadang seorang makmum itu tidak sadar tentang sholatnya ini sekarang ini sholat witir. Dan dia masih menyangka ini sholat tarawih. Sah tidak sholatnya? Maka jawabannya adalah sah. Kenapa Ustaz? Kan berbeda tuh. Dia tidak berniat sholat witir. Maka kita katakan makmum itu biasanya dia meniatkan sholatnya mengikuti imam. Kalau imamnya witir maka dia ikut witir. Walaupun dia tidak tahu nih sholat apa. Pokoknya ini sholat bersama imam sudah. Mau witir gak mau apa, yang penting dia imam salam juga. Ya. Maka tidak ada masalah, ya, tidak mempengaruhi kesahan sholat seseorang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ya mereka melaksanakan sholat setelah witir. Ya, sebagian orang itu melaksanakan sholat setelah witir. Ada sebagian orang setelah berwitir dia sholat lagi. Boleh enggak sih sholat setelah witir, sholat malam? Jawabannya boleh. Ya. Maka tidak mengapa orang sholat setelah witir. Yang dilarang itu 2 witir dalam satu malam. Adapun orang melaksanakan sholat setelah witir, entah itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, maka tidak mengapa selama dia tidak menutupnya dengan witir kembali. Adapun hadis Nabi SAW, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Kata Nabi, jadikan akhir salat malam kalian adalah witir. Nabi mengatakan, maka kata para ulama rahimallahu taala, jadikan akhir salat malam kalian itu adalah witir. Kata para ulama rahimallahu taala, itu maksudnya adalah afdalnya, bukan pelarangan adanya salat setelah witir. Kemudian di antara permasalahan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih afdal? Ketika kita umrah, ya, kita tawaf dahulu apa salat tarawih? Maka kalau itu berkaitan dengan tawaf wajib dan Anda sudah memulai tawaf, maka afdalnya sempurnakan tawafnya. Tapi kalau itu berkaitan dengan tawaf sunnah, tawaf umrahnya sudah, kemudian datang waktu sholat tarawih, afdalnya sholat tarawih dahulu. Baru setelah itu Anda tawaf. Kenapa Ustaz? Karena sholat tarawih itu berkaitan dengan imam. Adapun tawaf kapan saja Anda bisa. Tawaf kapan saja Anda bisa. Mau sebelum tarawih, mau setelah tarawih bisa. Tapi tarawih Anda berkaitan dengan imam. Makanya kata para ulama, kalau tawafnya sunnah, maka afdalnya tarawih dahulu, baru dia tawaf. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan juga penting dalam masalah ini adalah seseorang sebagian orang itu membaca ayat-ayat tertentu ketika tarawih 30 hari. Sidin bacanya pokoknya wadduha ke bawah terus. 30 hari wadduha ke bawah terus. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Mengkhususkan bacaan surah tertentu sebagaimana sebagian sahabat mengkhususkan bacaan apa? Bacaan surah Al-Ikhlas di dalam salat mereka. Kemudian, di antara permasalahan terakhir Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengkhususkan sebagian masjid untuk salat tarawih. Pokoknya sidin hendaknya di sini aja nyaman ya sidin. Ya. Boleh tidak kita mengkhususkan sebagian masjid untuk mengajarkan salat tarawih? Jawabannya tidak mengapa.
seorang mengkhususkan sebagian masjid untuk masalah sholat tarawih ini tidak dilarang di dalam Islam. Maka diperbolehkan, apalagi masjid tersebut mendirikan salatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bacaannya imamnya bagus, ya, tidak salah bacaannya, kemudian salatnya khusyuk, ya, tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa. Tentu ini yang kita cari, ya, karena ini rukun di dalam salat. Maka hal semacam ini diperbolehkan. Atau sebagian orang mencari masjid yang nyaman, AC apa macam, ya. Di sana panas Ustaz, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena kadang kenyamanan masjid juga membantu seorang khusyuk di dalam salat. Kalau karpetnya berdebu, hendak sujud bersin terus ini, terganggu salatnya. Maka boleh dia mengkhususkan masjid tertentu agar dia bisa lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya mungkin permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang salat tarawih. Ya, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan yang berkaitan tentang salat tarawih bisa dipahami. Mungkin sisa waktu yang ada 10 menit kita gunakan mungkin untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Boleh berkaitan dengan materi ataupun di luar materi, tidak masalah. Baik. Nggih. Ada yang bertanya dalam akun Satu Mengaji, bagaimana sholat taraweh karyawan yang kerjanya jam 6 sore pulangnya jam 7 pagi, bagaimana cara sholat tarawehnya dalam jam kerja? Itu pertanyaannya. Baik, bagaimana cara sholat tarawehnya? Ya, tidak ada sholat taraweh berarti. Ya, waktunya sudah habis, berarti tidak ada sholat taraweh. Ya, maka terus gimana? Ya, satu-satunya dia minta izin sama perusahaan. Saya mau sholat tarawih dulu, minta waktu 15 menit, misalnya 20 menit, sholat berjamaah. Kalau tidak diizinkan, ya sudah. Berarti dia tidak ada sholat tarawih. Sedikit, tadi kan disebut IG saya dihack, ya. IG saya lagi dihack orang. Jadi itu bukan saya yang apa macam-macam berjualan di sana tuh. Ya, IG saya lagi dihack orang biar nanti mungkin nggak salah, ya, apa macam. Ya, mudah-mudahan ya bisa diambil kembali, ya. Kalau tidak, ya sudah. Mudah-mudahan diberikan hidayah orangnya, ya, yang mengambil. Taib. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Nggih, silakan. Tarawih apabila imam memakai 23 rakaat, Nggih. apakah diperbolehkan kita mengambil yang 11 saja lalu kita Pisah. Boleh saja Anda mengambil 11 rakaat, tapi Anda tidak dapat sholat bersama imam. Maksudnya pahala sholat bersama imam sampai selesai. Dikasih Anda didapat pahala sholat berjamaah, tapi tidak ditulis sholat bersama imam sampai selesai. Ya, kalau seandainya imam 23, Anda 11 pindah gitu, ya kan, 11. Tapi kalau 23 karena khawatir 11. Karena pas 10 dia salam. Kecuali pas 10 rakaat Anda salam kemudian Anda pergi, ya. Nggak bisa kita putus pas di rakaat ke-11 kita duduk tasyahud menunggu dia duduk, nggak bisa. Pas 10 kita pergi, ya, 10 rakaat kita pergi. Maka kita dapat pahala salat tarawih berjamaah. Tetapi tidak ditulis sholat bersama imam sampai selesai. Jadi kalau sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis pahalanya semalam suntuk, semacam itu. Wallahu a'lam. satu lagi, Dok. Nggih, silakan. Sholat hajat apakah diperbolehkan dengan cara berjamaah? Sholat hajat pertama hadisnya lemah. Sehingga hadisnya lemah, tidak ada sholat hajat itu sebetulnya. Ya, disebutkan Sunan Abi Dawud ada sholat hajat dan semisalnya. Maka itu sholat hajat itu hadisnya lemah dalam masalah ini, sehingga dia tidak disyariatkan, ya, sholat hajat tersebut. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Misalnya kita disebut yang salat tarawihnya yang kayak salawat dan teriak-teriak bagaimana? Apakah tidak berpahala apa bagaimana? Bagaimana kita sholat tarawih di tempat yang mungkin ada bacaan di setiap 2 rakaatnya, ya. Sah tidak sholat tarawih? Sah saja, kita nggak ada masalah sholat tarawih di sana, ya. Tapi kalau Anda bisa mencari di masjid yang lebih seseorang itu lebih khusyuk, ya, di masjid yang imamnya tidak tergesa-gesa, maka itu yang terbaik. Ya, tapi kalau tidak ada di lingkungan Anda semacam itu, tidak ada masalah. Sah saja sholatnya. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat taubat digabung dengan sholat tahiyatul masjid misalnya? Sholat taubat digabung dengan sholat tahiyatul masjid, boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa, boleh digabung. Karena sholat tahiyatul masjid itu
Salat yang tidak memiliki salat taubat itu memiliki sebab, karena taubat salat tahiyatul masjid juga memiliki sebab. Tapi salat tahiyatul masjid itu salat apa saja yang dikerjakan dikatakan adalah salat tahiyatul masjid. Maka boleh digabung taubat dengan tahiyatul masjid itu boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain yang bertanya? Taib. Cukup pertanyaannya? Iya. Taib, cukup ya insyaallah. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.